Dugaan ini juga didapat dari penelitian mumi Ramses II. Tangan mumi Ramses II tidak dapat dilipat ke dada, tidak seperti mumi lainnya. Keadaan ini menimbulkan pendapat sebelum mati Raja Ramses II mengalami kejang otot sehingga sarafnya mengalami ketegangan luar biasa. Sedangkan tangan kirinya kaku, diperkirakan posisi tangannya sebelum mati sedang memegang perisai yang dipergunakannya untuk menahan air laut. Selain kaku, ditemukan juga bercak putih garam pada mumi, menimbulkan dugaan Firaun ini pernah tenggelam di laut. Namun ketegangan otot pada mumi tidak bisa dijadikan patokan yang tepat. Garam yang ditemukan pada mumi Ramses II adalah garam natron, yang biasa digunakan untuk proses mumifikasi. Sanggahan yang tepat didapat dari Maurice Bucaille, seorang ahli bedah kebangsaan Prancis yang mendapatkan izin memeriksa mumi Firaun oleh negara Mesir. Menurut analisisnya, sebelum meninggal Ramses II terkena penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan persendian akut, serta menderita kerusakan gigi yang parah hingga membusuk dan diduga meninggal karena sakit pada usia sekitar 90 tahun. Dengan keadaannya seperti itu, bisa diperkirakan tidak mungkin Ramses II mampu mengejar Nabi Musa hingga ke Laut Merah. Penelitian berikutnya Firaun Merneptah, anak dari Ramses II yang memerintah selama 10 tahun. Mumi Merneptah berbeda dengan mumi Firaun lainnya. Firaun biasanya dijadikan mumi dalam posisi terlentang. Merneptah dijadikan mumi dalam posisi yang tidak lazim, hampir seperti bersujud. Mumi ini juga mengalami kerusakan parah. Lengan depannya tampak patah di beberapa tempat. Kulit mumi juga tampak membekas akibat benturan keras. Serta bagian atas tempurung kepala mengalami kerusakan berat yang diduga dari hempasan air laut. Melalui penelitian mikroskopik, otot mumi Merneptah terlihat serat halus otot tetap terjaga, membuktikan bahwa jasad ini pernah berada dalam air tetapi tidak dalam waktu yang lama. Karena jika terlalu lama dalam air, serat ini akan hilang. Dengan penelitian ini, Maurice Bucaille menyatakan Merneptah adalah Firaun yang tenggelam dalam Laut Merah. Keadaan mumi Firaun Merneptah yang bersujud seakan meminta ampun sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 90 dan 92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah." Kemudian Allah menenggelamkan Firaun lalu menyelamatkannya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat Al-Quran ini menjawab pertanyaan Maurice Bucaille tentang keanehan jasad Firaun Merneptah. Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam karena merasa hanya Al-Quran yang mampu menjawab dengan tepat bagaimana kematian Firaun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dari penelitian Maurice Bucaille, Nabi Musa alaihissalam diduga mengalami 2 masa pemerintahan Firaun. Nabi Musa diangkat dan dibesarkan sebagai anak oleh istri Ramses II dan dikejar hingga ke Laut Merah pada masa pemerintahan Merneptah. Mempelajari sejarah Firaun dan kebudayaan Mesir kuno memang menarik. Mesir kuno dan Firaunnya memiliki banyak peninggalan bersejarah sebagai bukti peradabannya yang tinggi. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Piramida Giza. Bangunan yang dibuat untuk makam Firaun ini dibuat tidak sembarangan. Para insinyur Mesir menghitung dengan presisi dan akurat. Dibutuhkan waktu puluhan tahun dan ribuan pekerja untuk menyelesaikan bangunan berusia 5.000 tahun ini. Ukuran piramida Giza sangat besar. Diyakini jika batu piramida dikumpulkan dapat membuat tembok setinggi 3 meter yang bisa melingkupi seluruh negara Prancis. Bahkan saking besarnya, piramida Giza bisa terlihat dari bulan. Sampai sekarang arsitektur piramida Giza diakui kehebatannya sehingga termasuk dari 7 keajaiban dunia. Piramida Giza dijaga oleh Sphinx, patung singa berkepala manusia. Bangunan yang memiliki tinggi 3 meter dan panjang 20 meter ini melambangkan watak gagah laksana singa dan kepribadian lembut laksana manusia. Peninggalan yang lain adalah sebuah kuil yang dibangun pada zaman Ramses II, kuil Abu Simbel. Sebuah gunung dipahat menjadi 2 buah kuil. Kuil yang besar dipersembahkan untuk Dewa Matahari Ra, sedangkan yang kecil dipersembahkan untuk Nefertari, istri Ramses II.
Pada bagian depan kuil besar terdapat 4 patung Ramses II dengan tinggi masing-masing lebih dari 20 meter. Sedangkan di kuil yang kecil ditemukan patung Ramses dan juga Nefertari. Menariknya, ada 2 kali dalam 1 tahun kuil Abu Simbel menampilkan fenomena alam yang mengagumkan. Sinar matahari menembus masuk ke dalam kuil dan menyinari patung-patung yang ada di Abu Simbel. Semua patung di tembok belakang kuil akan terkena sinar matahari dan memberikan pemandangan yang luar biasa. Uniknya lagi, hanya 1 patung yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu patung Dewata. Menurut mitos Mesir, Dewata adalah dewa kegelapan yang tinggal di dalam perut bumi. Masih banyak lagi peninggalan Mesir kuno lainnya yang menunjukkan kehebatan sebuah peradaban. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari Firaun dan majunya peradaban Mesir kuno. Jangan pernah kebanggaan duniawi membuat diri menjadi sombong dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlambat menyadari semua kesalahan setelah pintu taubat hampir tertutup. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.